Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, taufik dan hidayah, sehingga ada kemauan hati kita untuk melakukan kebaikan dan istiqamah di dalam kebaikan, terutama di dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan semua ustazah-ustazah yang sudah berhadir ini Allah berikan anugerahnya, fadilah daripada hadir di majelis zikir atau majelis ilmu, itu Allah ampunkan segala dosa kita, Allah dekatkan kita kepada surganya, Allah jauhkan kita dari api neraka dan segala penyebabnya, dan Allah sampaikan segala cita-cita kita. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tidak lupa pula ulama-ulama baik mutakaddimin dan mutaakhirin yang mengkabar keduanya. Jadi ustazah-ustazah yang sudah istiqamah dalam pengajian ini, kita berharap pengajian remaja-remaja ini akan terus berjalan dan berkembang, dan semampu sebisa-bisanya ustazah-ustazah mengajak kawan-kawan, bukan di sekedar sini saja ya, ini kan orang Sukadame nih. Risma. Orang Sukadame apa satu cuman ke sini. Gustel Barat kakaknya Ustazah. Hah? Gustel Barat kakaknya. Kakaknya Gustel Barat. Enggak apa-apa, mana kakaknya, yang penting kita ini kan masih dekat bertetangga ya. Itu aja. Karena kita apalagi sudah ustazah-ustazah punya kewajiban ya, punya tanggung jawab dalam mensiarkan agama Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ud'u ila sabil rabbik bil hikmati wa mau'izatil hasanah. Ajaklah ke jalan Allah itu dengan cara hikmah dan pengajaran yang baik. Artinya ketika kita sudah mempunyai ilmu, tentu kita lebih punya tanggung jawab yang besar dalam mengajak orang kepada jalan Allah. Baik kan ustazah, ada kan ustazah dari Darul Hasanah, ya kan, alumni kan. Jadi sebisa-bisa kita, semampu-mampu kita ajak dan kita ajar orang, karena kita sudah punya ilmu, punya tanggung jawab. Hadis Rasulullah SAW mengatakan, balighu anni walau ayat, sampaikan tentang ajaran itu walaupun satu ayat. Artinya kita punya tanggung jawab. Apalagi dakwah ini, syiar agama Islam ini luar biasa pahalanya. Dan apa yang kita perjuangkan sekarang, ustazah, tidak seberat apa perjuangan para mujahidah dahulu. Mujahid dahulu ya kan. Kalian sudah ini semua ustazah, ini malu saya di cerita sirah nabawiyah ini. Sudah belajar kitab Nurul Yakin dalam pondok pesantren, bagaimana perjuangan para rasul dulu, sahabat-sahabat dulu kan penuh tantangan. Ketika mereka berjihad, mereka dilempari pakai anak panah, dengan pedang, dengan pisau, dengan tai unta untuk memperjuangkan agama Islam. Kalau sekarang ustazah-ustazah berjuang enak, datang kita saja ke pengajian ini sudah dapat bonbon kis, udah dapat aqua. Kalau dulu bukan ini dilempar pakai tai unta. Kalau Rasulullah berdakwah ya kan, dilempar pakai anak panah, harus sembunyi-sembunyi. Jadi ini ajaran agama Islam ini kalau tidak kita kokohkan, kita bantu, kita syiarkan, ini bisa menjadi seperti dulu lagi.
Karena bukan sedikit negara-negara, ya kan, yang mengalami seperti demikian, tidak bisa lagi sholat jamaah di masjid. Bayangkan di Palestina sana, tidak bisa lagi mengerjakan kebaikan secara terang-terangan di gunung. Dan ini tidak bisa saja terjadi ke negara kita kalau kita tidak membantu mengokohkan agama Islam ini dengan syiar-syiar agama. Karena itu Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, lan tarda ankal Yahudi wan Nasara hatta tattabi'a millatahum, ya kan? Orang Yahudi dan Nasrani itu tidak pernah reda sehingga mereka tarda ankal Yahudi wan Nasara hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu mengikut agama mereka. Maka dengan berbagai cara, ya saja kita lihat mereka itu mencondrongkan hati kita, mencondrongkan pikiran kita untuk cenderung ke maksiat, untuk cenderung mengikuti langkah-langkah mereka, tradisi mereka, cara berjilbab, ya kan, jilbab diputar-putar ke belakang sehingga nampak payudaranya. Yang seharusnya dada itu dalam Al-Quran, julurkanlah jilbabmu itu sampai ke dadamu. Itu dalam Al-Quran cara berjilbab. Ini buat gaya modern. Jilbab itu diputar-putar biar cantik, kasih aksesorisnya, ya kan saja. Sehingga keren, sudah mengikuti tradisi mereka. Siapa yang mengikuti cara mereka sudah termasuk daripada mereka pakai celana zin, ya kan, biar keren. Sama ustazah-ustazah juga sekali ikut ya. Mudah-mudahan ustazah sini jangan ada. Ya, syariat Islam itu lebih keren sebenarnya. Coba kita lihat, berjilbab sama nggak berjilbab mana lebih keren? Kalau muka kita lebar, pakai jilbab kita kan lebih cantik, ya kan? Ini saja kalau buka jilbab itu nggak keren lagi. Apalagi kami yang sudah tua, kalau buka jilbab nampak putih ubannya. Ini masih muda-muda, tidak apa-apa, ya kan? Jadi ustazah-ustazah, mungkin saya sini hanya sekedar memotivasi ustazah-ustazah. Ini ada ustazah kami nih. Kalau nggak ada guru boleh diajak gini gabung. Ustazah Alindawati, salah satu santri saya. Sebenarnya ustazah-ustazah juga bisa ganti-gantian pegang mic ya. Jadi ustazah-ustazah, di dalam kita namanya masa puberitas. Ini ustazah sudah meranjak dewasa. Ini godaan biasanya lebih banyak kepada kita. Lebih banyak sehingga kita remaja-remaja melupakan jati dirinya. Dia itu adalah perempuan, di mana perempuan itu adalah semua orang. Ini sering dilupakan. Sehingga perempuan ini menjadi bala musibah yang besar bagi laki-laki. Kalau tidak dibatasi, dibarengi dia dengan ajaran-ajaran yang syariat Islam, kalau tidak dia kokoh dalam melaksanakan ajaran-ajaran Islam tersebut, maka dia menjadi bala ujian yang terbesar bagi para laki-laki. Jadi kalau sudah kita ini menjadi musibah bagi laki-laki, tentu akan menjadi musibah pula menjadi di alam raya ini. Karena pemimpin itu adalah laki-laki. Arizalu kawamuna ala nisa. Laki-laki itu pemimpin di atas perempuan. Kalau perempuan sudah membuat laki-laki tadi oleh, ya kan, sudah hilang rasa malu laki-laki tadi, sudah lemah imannya gara-gara perempuan, ini otomatis pemimpin tadi itu tidak bisa lagi bergerak menegakkan syariat Islam dengan baik. Maka sebenarnya kuncinya itu perempuan. Maka ada hadis Rasulullah SAW. Ini saya sekedar mengingatkan ya, saja sudah tahu semua. An-naziratu rajulun ila mar'atin sahmun batil. Dapat Rasulullah.
pandangan para laki-laki kepada perempuan itu panahnya apa namanya itu setan. Panahnya setan. Artinya kalau panah setan itu pandangan laki-laki kepada perempuan itu banyak pandangan palsu. Digodanya perempuan, dibilangnya cantik itu supaya tergoda. Akhirnya kita merasa kita lebih cantik sehingga kita mau dekat-dekat dengan dia, kan gitu, tergoda dengan rayuan laki-laki. Ujung-ujungnya terjadi maksiat. Makanya kalau perempuan jangan dekat-dekat dengan laki-laki. Dan dikatakan juga sebaliknya, an-naziratu mar'atu ila rajulin syahmun qatil. Pandangan perempuan kepada laki-laki itu panah yang mematikan. Panah yang mematikan. Karena pandangan perempuan, hati laki-laki bisa mati, hilang rasa malunya, hilang keimanannya karena pandangan kita, sehingga tidak tahu dia lagi rasa malu, rasa segan, selalu berangan-angan melakukan maksiat jadinya. Itu gara-gara siapa? Gara-gara pandangan perempuan. Makanya kita perempuan itu jangan sekali-kali memandang laki-laki yang bukan muhrim kita. Jangan sekali-kali. Sekuat-kuatnya iman laki-laki, kalau sudah kena panah yang mematikan tadi, mati itu imannya. Biarpun dia ustaz, kalau bisa melemah imannya itu apa saja. Karena pandangan perempuan kena joh, oke, kena joh, garing joh, kena cinta, kena joh nak kecewa galak meng kedatang. Tidak tahu dia lagi rasa malu, ya kan? Tidak tahu dia lagi rasa segan. Kenapa? Karena di situ sudah diberikan setan bumbu-bumbu, penyedap rasa dalam pandangan mata tadi, sehingga sedap dan dia rasa memandang. Perempuan memandang laki-laki terasa sedap, laki-laki memandang perempuan terasa sedap. Akhirnya inilah yang menimbulkan perzinahan. Perzinahan. Sehingga kalau sudah berzina maka hilang imannya. Ya kan? Bagaimana hadis Rasulullah? La yazni zani haina yazni wa huwa mu'min. Wa la yasriqul hamra haina yasriquha wa huwa mu'min. Syuting dulu biar nampak ustazah ketua kita. Wala yasriqul hamra haina yasriquha wa huwa mu'min. Tidak berzina orang yang penzina pada saat dia melakukan zina dia dalam keadaan beriman. Berarti sudah dalam iman. Ya kan? Tidak meminum seseorang akan khamar pada saat dia meminum khamar dia dalam keadaan beriman. Artinya setiap maksiat yang kita lakukan, iman kita itu sudah hilang. Kalau dicabutlah nyawa kita dan mati dalam keadaan tidak beriman. Wala yasriqu syarik haina yasriquha wa mu'min. Tidak mencuri seorang yang pencuri pada saat dia mencuri itu dia dalam keadaan beriman. Ini harus kita pahami hadis ini. Berarti setiap orang yang ketika dia melakukan maksiat, pada saat dia melakukan maksiat itu memang imannya itu tidak ada, hilang. Pada saat dia meninggal, dia bisa meninggal dalam keadaan iman karena tidak ada iman. Bagaimana ada iman? Dia melakukan zina tadi, dia tidak teringat malaikat ada kiri kanan yang mencatat kebaikan, mencatat keburukan. Ada Allah yang maha melihat, ada Allah yang maha mendengar. Ya kan? Berarti pada saat melakukan maksiat itu imannya hilang. Maka kita harus berhati-hati dalam melakukan segala perbuatan. Terutama kita perempuan harus benar-benar kita menjaga jati diri kita sebagai perempuan. Kalau kita tahu itu bisa menjadi sumber maksiat kepada orang lain, maka harus kita jaga. Mulai daripada aurat kita, cara bicara kita. Karena perempuan cara bicara saja menjadi aurat.
Aurat ketika dia dengan lemah lembutnya berbicara. Ini menjadi aurat, menjadi dosa. Jadi zina itu bukan sekedar zina beneran. Zina artinya langsung hubungan suami istri. Zina itu mulai kata Rasulullah, zina mata ada, zina telinga ada, zina tangan ada. Berarti ketika mata kita itu saling pandang-memandang tadi sudah berzina mata kita. Ingat, dalam satu hadis Rasulullah SAW, la tazulu abdin yawmal qiyamah hatta yus'alu an umurihi bima aqnahu wa an ilmihi bima amilati wa an marihi min aina kasabahu wa bima anfaqahu wa an jismihi bima aglahu. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sehingga akan dipertanyakan tentang jasadnya, anggota tubuh kita, kemana kita pergunakan. Ini sering ya kita baca dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna ala aydihim wa tashhaduna ala arjulihim bima kanu yaksibun. Pada saat nanti ditutup rapat mulut mereka, berkata tangan kaki mereka dengan segala yang mereka kerjakan. Ini saksi nanti. Mata kita tadi kalau ada menggoda laki-laki ya kan, memandang yang bukan mahrim akan dipertanyakan. Tentang ilmunya, ada tak dia beramal, ada tak belajar, akan dipertanyakan. Tentang hartanya, dari mana dia dapat, kemana dia pergunakan, akan dipertanyakan. Tentang umurnya, kemana ia habiskan. Maka selagi umur kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kita kesehatan, itu pergunakanlah sebaik-baiknya di jalan Allah. Kita pergunakan. Karena ini waktu tidak terasa, Ustazah. Saya masih semuda-muda kalian. Sekarang sudah 40. Sudah mulai lemah, tenaga sudah mulai lemah, mata sudah mulai minus. Ini kalau saya mengajar tanya nih murid saya, karena saya bawa senter untuk mengajar, sehingga rasa penyesalan itu dalam. Kenapa lah tidak dari dulu saya benar-benar itu mentelaah kita supaya rasih. Sini baru terasa. Kegiatan mulai banyak, murid sudah banyak, kita sudah aktif mengajar lagi. Dulu bukan tidak saya mengajar, tapi terasa masih kurang, kurang. Bahkan kadang yang saya ajarkan itu seolah-olah tidak pernah saya pelajari. Itulah hausnya kita terhadap ilmu. Jadi sebesar-besarnya kita pergunakan waktu kita. Jadi di dalam saya kalau banyak membahas hadis Rasulullah SAW sebagai itu di dalam Al-Quran kan ada tahu zina, jangan engkau dekati zina, karena zina itu adalah suatu kemungkaran. Ini saya menceritakan itu kenapa? Karena saya sudah berpengalaman, sudah mengalami masa remaja, masa anak-anak, masa pubertas, masa dewasa, di mana godaan itu besar. Jadi bagaimana kita untuk mengokohkan iman itu supaya jangan kita terjun ke dalam hal-hal yang tidak benar. Tentu kita itu penting sering hadir di majelis ilmu, berteman dengan orang-orang yang saleh, karena ini dalam penelitian saja pengaruh teman itu terhadap kita sampai 75%. Ya kan? Bahkan dalam hadis diterangkan ya kan, kalau kamu ingin melihat seseorang itu, lihat dengan siapa dia berteman. Kalau keterangan hadis, dengan siapa dia berteman. Kalau dia berteman dengan orang lain, insya Allah dia itu baik. Jadi dalam hadis Rasulullah SAW, dalam kitab ini yang saya baca sarah Majalis Saniyah sarahnya hadis terbaik, maka di sini banyaknya ceritakan tentang hikayat-hikayat.
Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahilu damul amri muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ahadi salat. As-sayyibu zani wa nafsu bin nafsi wa tariku lidinihi al-mufarriqul jama'ati rawahu Bukhari Muslim. Ini hadis terbaik ya. Hadis yang ke-14. Tidak halal darah seorang muslim itu, ya kan, kata Rasulullah, yang telah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwasanya saya itu Rasulullah. Artinya tidak boleh kita bunuh orang kalau dia sudah bersyahadat kepada Allah dan mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Illa bi ahadis salas, kecuali dengan tiga. Salah satu yang tiga. Siapa itu as-sayyibu zani? Seorang yang berzina. Orang yang sayyid ini berarti janda atau muda yang berzina. Pernah dia menikah. Sekalipun hanya sekali dia melakukan hukum suami istri. Ini halal dia dibunuh. Itulah beratnya hukuman zina. Dibunuh, dirajam sampai mati. Dibuat di tengah jalan, digoreng lubang. Setiap orang wajib melempar, tidak boleh belas kasihan. Ini kenapa? Beratnya zina itu, beratnya hukumannya, beratnya dosanya itu. Makanya banyak ayat Al-Quran, banyak hadis-hadis yang menegaskan kepada kita untuk menjauhi zina. Sekalipun kita di zina mata. Sekarang banyak jalan orang berzina. Ini termasuk HP. HP ini kenapa dikatakan sesat bid'ah ini? Ya kan? Bid'ah. Jadi bid'ah sesuatu yang tidak pernah diperbuat Nabi. Namun dia bisa menjadi hasanah, bisa menjadi sayyi'ah, bisa menjadi buruk. Makanya ada 5 ya pembagian bid'ah dikatakan menurut Hasan Asy'ari juga dalam keterangan hadis kemarin. Kebetulan anak murid kita lomba kemarin hadis itu yang dibaca. Jadi ada 5 model bid'ah itu. Termasuk elektronik ini, ketika kita pergunakan kepada hal yang buruk, maka dia menjadi bid'ah yang sayyi'ah, yang buruk. Tapi ketika kita pergunakan untuk syiar agama, maka dia bisa menjadi hasanah, bid'ah hasanah. Jadi tidak semuanya itu menyesatkan, hanya tergantung kita mempergunakannya. Jadi zina saking beratnya maka dia dibunuh. Ya kan? Itu tidak boleh belas kasihan. Kalau dia yang pernah melakukan itu belum pernah berkeluarga sama sekali, maka ini dijilid 100 kali. 100 kali itu hukumannya. Sampai dicambuk, bukan cambuk macam cambuk kita di Aceh, ya? Bukan cambuk seperti itu, cambuknya itu cambuk benar-benaran, sehingga ada yang dicambuk itu sampai mati. Dalam Islam setelah dia dicambuk itu diasingkan lagi selama 1 tahun. Maka syarat orang yang bertobat berzina ini, kalau tidak diberlakukan syariat Islam, dia harus mengakui kesalahannya dan siap harus dihukum dengan hukum sesuai syariat Islam. Kalau tidak ada berkeinginan hati seperti itu tobatnya itu payah yang terima itu. Harus ada penyesalan yang dalam dan harus siap dihukum dengan hukum sesuai syariat Islam. Dalam hatinya harus tikatnya seperti itu. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, orang yang membunuh. Ini tadi la yuqatil haina yaqtalu wa huwa tidak membunuh orang membunuh pada saat dia membunuh dia dalam iman, hilang juga imannya itu. Makanya orang yang membunuh satu orang itu diumpamakan dalam Al-Quran dosanya seperti membunuh sekali makhluk. Satu yang dia bunuh dosanya sama dengan membunuh sekali makhluk Allah. Makanya orang yang membunuh itu juga dibunuh hukumannya dikisas. Dikisah. Itu kecuali ada yang dimaafkan keluarganya, maka dia itu nanti diganti dengan had 100 ekor unta. Di mana ada unta di sini? Memerdekakan budak, di mana ada budak? Jadi dilarang. Sekarang banyak kejadiannya kan, kejadian pembunuhan itu yang tidak kita sangka-sangka. Bahkan di Aceh Sikil kita lihat bagaimana kemarin dilipat kajang gara-gara dijinahi ya awalnya, kemudian dia dibunuh, udah berlipat-lipat dosanya.
Ini apa? Itulah karena iman tadi tidak ada, tidak pernah dipupuk imannya. Makanya sebegitu bobroknya. Iman itu harus dipupuk, ya kan? Karena dikatakan Rasulullah SAW tazilu iman aku, perbaharui iman kamu. Iman kita itu harus kita perbaharui setiap waktu. Jangan sampai dia itu rapuh, rapuh, harus diperbaharui dengan berzikir, dengan hadir di majelis ilmu, dengan mau melakukan kebaikan, berkumpul dengan orang saleh. Wa tarikul dinihi mufarriqul jamaah, dan orang yang berpisah bagi agamanya, meninggalkan agamanya yang berpisah dari jamaah. Ini maksudnya orang yang murtad. Murtad ada lagi salah lain, maksudnya lari dari perang. Jadi diterangkan dalam hadis ini, i'lamu ikhwani wafaqanallah wa iyyakum li ta'ati annar qatl adami amdan bi ghairi haqqi min akbaril kaba'ir. Ketahui oleh saudaraku, memberitahu oleh Allah akan kamu untuk mentaatinya Allah, bahwasanya membunuh anak Adam secara sengaja dengan tidak hak itu sebagian daripada dosa-dosa besar setelah kafir. Membunuh itu dosa besar setelah kafir. Yang pertama syirik, kafir, kemudian membunuh. Waqat su'ila sallallahu alaihi wasallam ayyi da'il azab dan daulah. Dan sungguh ditanya orang akan Rasulullah SAW dosa yang paling besar di sisi Allah. Qala anta ja'alahu nida wa huwa khalaqaka, bahwa engkau menyuruh baginya Allah akan selainnya yang telah menciptakan engkau. Berarti yang pertama syirik. Kila dikatakan sumai, kemudian mana? Qala berkata ya taqula waladakal mukhafafah, bahwa yang kedua itu membunuh seseorang manusia dengan sengaja tanpa kebenaran. Membunuh sengaja. Kemudian berkata Rasulullah SAW, "Istina bersabar ma'abikah." Dan Nabi SAW pernah ditanya dosa manakah yang paling besar di sisi Allah. Beliau bersabda, "Kau menjadikan bagi Allah itu sesuatu, padahal Allah telah menciptakanmu." Dikatakan selanjutnya, dosa manakah? Beliau bersabda, "Engkau membunuh anakmu lantaran khawatir dia maka bersamamu." Artinya membunuh anak karena kita takut lapar itu termasuk dosa besar. Tadi syirik, kemudian membunuh anak, termasuk syirik itu sudah termasuk kafir, ya. Kemudian diriwayatkan oleh dua syekh, Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jauhilah kalian 7 perkara yang menghancurkan." Inilah 7 besar disebutkan di sini. 1, syirik terhadap Allah. 2, melakukan sihir. Karena sihir ini itu adalah termasuk syirik. Sihir itu termasuk syirik. Karena dengan sihir itu orang mau melakukan apa saja. Padahal sihir itu sudah dikatakan di dalam ayat Al-Quran, hanya keterangan termasuk dalam surah Al-Baqarah, bahwa setan itu hanya menjanjikan sesuatu yang bisa membinasakan kita. Maka itu harus dijauhkan. Membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah, kecuali dengan dasar kebenaran. Kecuali memang dokter mengatakan ini harus digugurkan, karena kandungannya tidak berkembang. Karena saya sendiri pernah disuruh untuk menggugurkan kandungan, karena kandungan tidak berkembang. Tapi dengan usaha, saya berusaha, alhamdulillah itu tidak jadi digugurkan. Dalam umur berapa kemarin itu kandungan 4 bulan tidak berkembang, hanya berapa on, 3 on beratnya. Sudah 7 bulan masih sekitar 4 on kalau nggak salah. Dia ini kata dokter, dari kalau bisa periksakan di sini ini, kayaknya ini harus digugurkan. Periksa di spesialis, kalau ibu berusaha, ini insya Allah masih bisa berkembang. Jadi saya lihatlah di YouTube, saya lihat apa yang bisa menumbuhkan kandungan itu. Ubi jalar, nggak mahal-mahal. Ubi jalar itu dimakan. Jus pokat.
Itu banyak lagi yang perlu dimakan untuk untuk menumbuhkan kandungannya. Dalam waktu 2 bulan kandungannya sudah menjadi 4 kilo, 4 kiloan. Udah pula kebesaran pula. Tapi alhamdulillah masih normal. Jadi itu karena Allah mampu merubah segala yang sudah dia tentukan. Kemudian memakan hasil riba. Riba juga termasuk dosa besar. Sehingga riba ini diterangkan juga di dalam Al-Quran sama seperti orang yang kerasukan. Orang makan riba itu ya, tidak tenang hidupnya. Bagaimana orang kerasukan? Tidak tenang hidupnya. Ini orang pemakan riba. Sehingga pemakan riba ini juga diperlihatkan kepada Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj. Bagaimana pemakan riba itu perutnya membesar, meminum nanah dan darah, penuh perutnya itu besar. Kemudian memakan harta anak yatim. Begitu juga, ini juga diperlihatkan kepada Rasulullah ketika peristiwa Isra Mi'raj, hukuman orang-orang makan anak yatim, harta anak yatim. Kemudian keluar barisan dari perang, keluar ketika dalam berperang. Ketujuh, menuduh zina terhadap wanita yang bersuami lagi melupakan kemaksiatan. Menuduh orang berzina padahal seorang tadi tidak berzina. Ini juga merupakan dosa besar. Termasuk tadi juga berzina itu dosa besar. Maka saya ingin menerangkan di sini adalah tentang hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dampak daripada zina itu, dampak daripada zina yang berakibat kepada si penzina itu. Kenapa? Ini kadang kita pikir-pikir ya. Ada orang yang berusaha dia sungguh-sungguh untuk memperbaiki ekonominya, tapi tidak mau bangkit ekonominya. Itu bisa jadi dalam hidupnya dulu pernah melakukan perzinahan. Ini karena ada hadis Rasulullah SAW dan Nabi SAW bersabda, hai sekalian manusia, takutlah kalian kepada takutlah kalian terhadap zina, karena padanya terdapat 6 keadaan, 3 di dalam dunia dan 3 di akhirat. Ini artinya 6 hukuman bagi orang berzina. 3 ini dia didapati di dalam dunia, 3 nanti di dalam akhirat. Mana yang 3 itu? 1, adapun yang terjadi di dunia maka dapat menghilangkan keelokan raut wajah. Menghilangkan keelokan raut wajah. Artinya dia di mata orang tidak berwibawa lagi. Aroma kecantikannya juga menghilang. Orang yang pernah melakukan zina. Yang kedua, mewarisi kefakiran. Orang yang melakukan zina itu maka hidupnya dia akan selalu fakir. Sebanyak apapun modal dikasih kepada dia untuk berusaha di dunia ini bisa jadi fakir. Maka harus kita jauhkan. Kita berusaha mungkin untuk menjauhkannya. Kenapa yang dapat sukses dia dalam hidupnya? Dulu dikasih modal sama ini, dapat bantuan ini, dia sudah berusaha, tak mau sukses hidupnya. Itu ada dia dalam hidupnya bisa jadi melakukan tadi zina, maka mewarisi kefakiran. Waris kefakiran. Padahal dia kuliah mantap berprestasi, kan banyak orang seperti itu ya. Kemudian punya ada modal untuk usaha tapi sukses. Ini kalau dia tidak bertobat, ini akan dia dapati di dunia ini. Maka tadi tobatnya itu harus benar-benar tobat kepada Allah dan dikatakannya di dalam hatinya itu dia siap untuk dihukum di dunia ini. Kalau dilaporkan, atau dia sendiri kalau mau dia melapor, artinya karena rasanya tidak mungkin orang mau melapor sekarang ya. Tapi dalam hatinya itu harus ada etikat keyakinan seperti apa itu, tekad yang kuat mau dihukum secara hukum syariat. Yang ketiga, mengurangi jatah umurnya akan kurang. Kok bisa kurang ya? Padahal ditentukan ya dalam azali. Kita pikir ya, sudah ditentukan umur, rezeki, ajal. Ini kenapa? Karena Allah mampu
perlukanlah. Kalau perlukanlah bisa umurnya yang sudah banyak jadi diperpendek. Kalau Allah ingin merahmatinya, umurnya yang pendek bisa jadi panjang. Ini contohnya dalam hadis Rasulullah, ada orang yang senantiasa dia bersedekah. Ini malaikat maut sudah mendapat nih catatannya, dia akan dicabut nyawanya. Tapi karena sedekahnya Allah mundur itu umurnya ditambah lagi. Ditambah lagi. Kenapa? Karena setiap sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah itu ketaatan mendatangkan keridhaan Allah. Allah mampu merubah takdirnya. Setiap kemaksiatan yang kita lakukan itu mendatangkan murka Allah, termasuk dikatakan susah itu bala. Dikatakan ketika rezeki susah itu adalah bala. Dalam kitab apa kemarin Ustaz Jahrinda? Waktu diajar Ustaz dalam kitab hadis juga kalau tidak salah. Itu kalau tafsir ya, dalam kitab tafsir terjemahan karangan Syekh Abdul Qasim. Kalau mau dikaji tafsir terjemahan, kami terbuka untuk umum setiap pagi setelah subuh akan mengaji kitab tafsir terjemahan karangan Syekh Abdul Qasim. Itu apa harta itu? Kalau dia itu kita miskin, maka itu adalah bala. Bala musibah. Tapi kalau dia itu kita kaya, maka harta itu ujian. Ujian kepada kita, apakah bisa kita pergunakan di jalan Allah atau tidak. Kalau kita miskin, maka itu musibah. Kalau kita kaya, maka itu ujian. Yang keempat, adapun terjadi di akhirat, kan ada 6 tadi ya. Yang di akhirat itu dimurkai Allah. Allah marah, bahkan Allah tidak mau memandang orang yang berzina ini. Kenapa? Karena pada saat di dunia dia tidak mau dia terhadap Allah. Yang kedua, hisab perhitungan amalnya sangat buruk. Siksanya di neraka, hisabnya sangat buruk. Jika ditimbang dosa berzina tadi sangat berat timbangannya. Adapun kebaikannya tadi tidak bisa mengimbang karena dosanya berat timbangannya, jadi timbang keburukannya menjadi buruk. Hisabnya buruk. Dan mesti untuk diketahui juga bahwa hukuman berzina adalah dicambuk 100 kali, diasingkan setahun jika dia bukan muhsin. Adapun berzina muhsin yaitu orang yang merdeka lagi mukallaf, yang telah pernah bersetubuh di suatu pernikahan yang sah, sekalipun hanya sekali sepanjang umurnya, maka hukumannya adalah dirajam dengan batu-batu kecil hingga mati, sebagaimana uraian kami terdahulu. Tadi 6 ya. Satu lagi di mana Ustaz? Telah berkata oleh ulama, dan orang yang mati dengan tanpa had belum dihukum dan tanpa bertobat, maka ia disiksa dalam neraka dengan dicambuk daripada api. Orang yang sudah berzina tadi di dunia ini nanti cambuknya cambuk api. Dicambuk dan disiksa pakai cambuk api, sebagaimana diriwayatkan dalam kisah, sebagaimana diriwayatkan bahwa dalam kitab Zabur tertulis, kitab Zabur turun pada Nabi siapa? Nabi siapa? Ustazah Nabi Musa. Sesungguhnya para berzina akan digantungkan dan diikat di kelamin mereka itu diikat kelaminnya, digantung. Seraya mereka dipukuli pada organ kelaminnya itu dengan cemati daripada besi. Lalu apabila seseorang dari mereka itu meminta pertolongan dari pemukulan itu, maka malaikat jabatnya berseru kepadanya, di manakah adanya datang suara ini? Padahal kamu tertawa, bergembira dan bersukaria, dan kamu tak merasa diawasi oleh Allah, dan kamu tak malu dari melakukannya. Ketika dia menjerit-jerit itu datanglah seruan, kamu belum melakukannya nggak malu. Tidak kamu belum melakukannya itu bersenang-senang, bergembira, dan telah datanglah dalam sunnah hadis yang mulia perihal ketegasan yang hebat terhadap menjina, terlebih lagi dengan hal-hal istri atau budak perempuan tetangganya dan wanita yang suaminya tidak ada di rumah. Artinya orang berselingkuh itu lebih berat lagi.
hukumannya. Dan zina paling berat secara umum adalah zina dengan para muhrimnya, sedangkan zina dengan wanita lain yang bukan muhrimnya yang tak mempunyai suami adalah zina yang berat. Berarti zina yang paling berat dulu zina dengan muhrim. Kemudian zina orang yang sudah berkeluarga baru zina. Tapi tetap hukumannya itu sangat berat di akhirat. Jadi itu dia tadi azab terhadap orang yang penzina, mewarisi kefakiran, mengurangi jatah usia, kemudian apa namanya itu, hilang elok rupanya, kemudian hisabnya dimurkai oleh Allah, hisabnya sangat buruk di akhirat, sangat buruk hisabnya. Jadi itulah hukuman kepada penzina. Jadi mudah-mudahan dengan kita mempelajari hadis-hadis tersebut, itu semakin takut kita untuk melakukan hal-hal yang bisa mendekati kepada perzinahan, terutama kita yang di masa-masa yang sudah terpikir untuk berkeluarga, ya, karena saja sudah mulai terpikir ya, karena sudah ada mungkin orang yang mulai SMS kepada kita ya saja ya, jadi sudah, artinya kalau memang benar ingin berkeluarga maka lakukanlah dengan secara syariat. Apalagi saya pernah masuk ke stip ya kan, Ustaz ya. Ini Ustaz kami ceramah agama itu banyak orang tadi di luar bukan masuk ke dalam di kantin itu laki-laki perempuan bergaul. Itu sekolah tinggi agama Islam Syekh Hamzah Pansuri memakai gelar Hamzah Pansuri. Harusnya malu. Hamzah Pansuri itu adalah ulama kita Aceh ya, yang ketasawufannya itu sudah makan musyahadah, sudah makan wahdatul wujud, sehingga dia akan dibunuh karena kajiannya sudah wahdatul wujud, kajian jauh lebih tinggi. Ini kita pakai itu namanya apa itu, tapi orang di dalamnya tadi tidak ada satu pun mencerminkan ajaran Syekh Hamzah Pansuri. Kalau orang yang tauhidnya, dia tidak mau dekat-dekat dengan laki-laki, ya tidak mau. Itu tugas ustazah ya, tugas ustazah. Kalau bisa serahkan sisi pengajian, boleh panggil kami. Jangan pikir apa-apa. Saya dulu pernah hubungi ketua BM itu kebetulan keponakan saya. Kalau ketika saya melihat di situ, kalau bisa kita ada sini ketua apa namanya LDK, siapa ketuanya tolong kalau bisa, karena saya lihat ini banyak mantan santri kita, tapi banyak yang sudah lari daripada ciri khas santri. Ini saya lihat siapa panggil kayak santri dulu kan. Nah, kenapa sudah model begini cara berpakaiannya, kenapa sudah begini, saya tegur. Kamu masuk dulu, saya tegur enggak ya? Jadi saya tegur, saya panggil, saya bilang nih kalau bisa LDK itu apa tugas LDK, kan mengembangkan dakwah di kampus. Coba gerakkan. Di sini ada ustazah tadi yang saya kenalkan, ini alumni Nur Hasanah, bisa dimanfaatkan ilmunya. Sekali-sekali boleh panggil saya. Untuk pemula boleh panggil kami. Jangan pikir apa-apa, saya datang. Tidak ada sampai sekarang, tidak ada. Tidak ada bergerak. Ini tolong ustazah, gerakkan. Kalau enggak orang itu mau ke sini, kita ke sana. Ya kan, saja siapkan misi ya. Ke sana, ustazah ya. Buat kalau enggak kita buat acara sekali ini khusus buat undang rame-rame di sini. Buat undang ustazah di sini. Kalau perlu undang buat amplopnya pengajian hari Minggu di apa ini, panggil orang anak kuliah daripada orang nongkrong di pantai. Ini luar biasa. Saya ke pantai luar biasa, saya lihat isi di pantai itu lebih lagi mesranya dari suami istri. Ini ya betul
kami ingin sekali juga ke pantai sama Ustaz untuk kan kita alergi ya air ketika air paling kemarau kan alergi. Kalau mandi laut katanya berkurang sedikit alergi. Kalau ke pantai sana di Gosong gak jauh. Mau ke Kayu Indah pasang. Kami pergi kapan? Apa namanya itu ke pantai Pulau Sarua. Nampaklah saya Ustazah. Ini duduknya perempuan sini berpasang-pasang ada 3 pasang. Satu apa? Ini laki-laki yang berbaring di sini. Yang situ juga berbaring di sini. Nunduknya laki-lakinya itu ke kemaluan perempuan itu kepalanya. Bayangkan. Saya rasa suami istri pun kalau di luar pun berbaring aja sini malu. Ini kepala tadi dia sambil bobok tutupnya apanya nih ke kemaluan perempuan itu. Tidak ada rasa risih perempuan itu. Subhanallah ya Allah. Ya sampai ya Allah itulah bobroknya sudah macam orang di Bali sana. Pakaian saja yang enggak. Gayanya sudah seperti itu ya kan? Orang Bali kan gitu ya. Bali maksudnya orang turis-turis itu. Karena tidak ada agamanya, tidak ada aturan. Kita sudah diatur. Syariat. Bukan nggak tahu dia itu aturan syariat. Imanannya tadi tidak pernah dipukul. Pentinglah kita untuk memupuk itu. Nggak mau dia memupuk, kalau bisa kita datang memupuk. Itulah maksudnya kita punya tanggung jawab ustazah. Bagaimana mengajak remaja-remaja itu untuk hadir ke pengajian, mengetahui dasar-dasar hukum Islam. Ini contohnya akibat perzinahan ini bagaimana ke masa depannya. Nanti dia susah bersekolah, sampai dengan orang tua yang sekolahkan hidupnya di dunia tidak sejahtera. Fakir. Ya kan? Di akhirat apa lagi? Nauzubillah. Jadi ini tanggung jawab kita semua. Dan saya berharap ini karena saya lihat di sini ustazah ini ikut berjuang mensyariatkan agama Islam ini dengan bersungguh-sungguh itu berusaha mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk mau berhadir di majelis ilmu sehingga dengan hadir di sini dia bersemangat untuk melakukan kebaikan, mengintrospeksi diri dan mengajak orang pula di dalam kebaikan. Saya rasa demikian. Mungkin ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.